ruangan ini ya untuk belajar. Oke, jadi sebelum kita masuk materi saya akan mengasih dulu. Mana hadir semua nih? Hadir semua ya, ada yang apa? Iya, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana sudah siap kita belajar? Sudah siap ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk materi, saya akan tanya dulu materi kita yang lalu. Jadi materi kita yang lalu itu kita membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Coba alasan sebutkan perilakunya itu. Baik, untuk perilakunya itu ada dua. Iya. Pertama, memiliki sikap yang tangguh. Yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Jadi untuk perilaku yang dapat kita teladani dua ya. Jadi tadi itu dia sudah sebutkan bahwa yang pertama memiliki sikap tangguh, ya yang kedua itu tentang memiliki jiwa berkorban. Oke, baiklah, kita hari ini akan melanjutkan materi yang baru, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Bisa dilihat di depan. Untuk kompetensi dasarnya itu kita akan terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah Allah. Kita lanjut, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya agar siswa itu bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik dan persaudaraan atau ukhuwah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatnya. Jadi manfaatnya kita mempelajari materi ini, nantinya siswa akan bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10 kemudian ayat 12. Oke. Kita masuk materi. Jadi sebelum kita membaca ayatnya, kita akan bahas dulu pengertiannya dari ketiga materi tadi. Jadi yang pertama adalah pengendalian diri atau kontrol diri, atau disebut dengan mujahadah an-nafs. Apa artinya? Yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya seperti serakah atau tamak. Ya, kita lanjut, yang kedua itu tentang prasangka baik atau biasa disebut dengan husnuzan. Bisa dilihat di depan. Itu berasal dari kata Arab yaitu husnul yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau yang dikenal dengan istilah husnuzan adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuatnya. Oke. Kita lanjut, yang ketiga itu adalah persaudaraan atau ukhuwah. Jadi dalam Islam itu dimaksudkan bukan hanya sebatas hubungan kerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam itu adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, yaitu sesama manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Jadi ini akan dijelaskan di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ada juga Al-Hujurat ayat 10. Iya. Jadi materi kita yang hari ini cukup seperti ini. Jadi
Kita akan bagi kelompok 4 kelompok sesuai apa yang menjadi isi dari LKPD itu. Bisa dilihat LKPD-nya. Oke. Jadi di situ ada petunjuk belajarnya ada 2. Yang pertama, Anda akan membaca Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 tadi. Kemudian yang kedua itu mencocokkan. Jadi mencocokkan di situ bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Ada Al-Qur'annya, kemudian di sebelahnya ada terjemahannya. Jadi Anda mencocokkan. Dicocokkan sesuai dengan artinya masing-masing. Oke? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Saya persilakan kalian untuk diskusi berdasarkan kelompoknya. Jadi sebentar akan dipresentasikan di depan masing-masing perwakilan. Silakan. Sudah diskusi ya? Oke, kita periksa dulu ya kelompok 1 karena materinya adalah membaca surahnya, maka yang pertama kita lakukan adalah berlakukan dari kelompok 1 dulu untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad ismun wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aji himayatan fakarihtuhu wattaqullahi illah at-tawwabur rahim. Jadi ini masih banyak ya kesalahan ini. Coba dilihat ini. Ya ayyuhallazina ini panjangnya. Manuj cepat. Najibu. Ini lagi tadi yang kurang lagi ini. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, nanti diperbaiki ya. Oke, kita lihat ke kelompok 1. Tinggal diperbaiki kembali ya ceritanya. Kita lihat kelompok 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan fakarihtumu Berhentikan di situ. Lanjut lagi. wattaqullaha Bisa Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, jadi sedikit kesalahannya, tinggal dibaca lagi biar banyak belajar. Kita lihat ke kelompok 2. Kesalahannya pada kelompok 3. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwatu. Kalau tidak ada pemberhentian masih tetap diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Di situ tidak cukup suaranya, maka diulang lagi dari sini ya. Oke. Jangan lanjut di tempat pemberhentian kalau bukan pada pemberhentian. Oke, lanjut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu yan. Nah, mulai lagi. Fa aslihu bainahum. Fa aslihu baina akhawayyikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke, sekira bagus ya. Cara bacanya tinggal diperbaiki lagi. Kita beri aplaus dulu ya. Yang ayat 4. Oke, itu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi A-nya itu la'allakum turhamun. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sudah bagus ya? Oke. Jadi untuk poin pertama ini kita sudah baca ayatnya. Kita baca secara keseluruhan dulu. Semuanya ya. Coba dibaca di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dulu. Kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ya. Lanjut lagi. Artinya
Oke, kita lanjut yang kedua. Poin yang kedua tadi ya, coba dilihat lagi LKPD-nya tadi. Di situ masing-masing kelompok akan mempresentasikan lagi di depan. Di sebelah ada ayatnya, kemudian di terjemahannya. Oke. Kita akan mulai di kelompok pertama. Siapa yang kelompok pertama? Oke, bisa naik presentase. Bacaannya, ya ayyuhalladzina amanu, dan artinya wahai orang-orang yang beriman. Oke, saya kira benar ya. Kemudian untuk kelompok. Oke, kita lanjut kelompok kedua. Bacaan wattaqullah artinya dan bertakwalah kepada Allah. Oke, saya terus kelompok. Kita lanjut kelompok tiga. Bedanya? Innamal mu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Kita siap mas kelompok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok bebas akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk ayat Tuhamun, artinya itu adalah rahmat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apa? Jadi materi kita sudah selesai ya. Kita akan simpulkan bersama. Bisa Anda lihat di layar di depan. Kita simpulkan bersama-sama. Oke, jadi yang pertama itu pengertiannya. Jadi pengendalian diri atau kontrol diri itu adalah perilaku yang menahan diri ya, yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain seperti serakah dan tamak. Kemudian yang kedua itu prasangka baik atau husnuzan. Itu berarti sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat. Dan yang ketiga adalah persaudaraan. Jadi yang dimaksud persaudaraan ini bukan hanya sebatas karena faktor keturunan, tetapi karena adanya tali akidah yaitu sesama muslim. Oke. Dan yang terakhir itu dalil tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan itu dibahas di Quran surah Al-Hujurat ayat 10, kemudian Al-Hujurat ayat 12. Oke. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Jangan lupa isi post-it yang saya bagikan tadi setelah selesai dikumpul. Jadi untuk materi kita minggu depan kita masih lanjutkan tentang ini, tapi dia membahas tentang hukum tajwidnya. Oke. Jadi demikianlah materi kita hari ini. Demikian saya tutup dengan ucapan wabillahi